Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu online. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari pelajaran pertama dari buku baru. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh bersama-sama di dalam sekolah minggu online untuk mempelajari firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak sempurna ini, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pelajaran pertama pada buku baru ini diberi judul Gaya Hidup Gereja yang Memuridkan. Dasar firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan ini berbicara tentang cara hidup jemaat yang pertama. Jemaat yang pertama terbentuk karena dimulai adanya respon dari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat itu, yang disampaikan oleh para rasul, dan mereka memberikan diri dibaptis. Jemaat mula-mula terdiri dari 120 orang awalnya, tetapi karena kesetiaan mereka, Tuhan tambahkan menjadi 3.000 orang. Hal ini merupakan hal yang luar biasa yang terjadi pada saat itu. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu gereja ini terbentuk. Tentunya budaya dan kehidupan mereka pada saat itu jauh berbeda dengan kehidupan pada saat ini. Zaman sekarang teknologi sudah semakin maju. Teknologi ini banyak menerapkan fungsi-fungsi yang luar biasa, sehingga keberadaan teknologi ini merubah pola hidup manusia pada saat ini. Namun, hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi gereja. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kehidupan jemaat mula-mula, seringkali kita melihat mereka bisa memberikan hal yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan ini, kita akan belajar 3 hal yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah, dikatakan jemaat mula-mula ini bertekun mempelajari firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, gereja mula-mula atau jemaat mula-mula ini mempunyai kebiasaan mau belajar, mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh rasul-rasul tentang keberadaan Yesus Kristus. Hal ini membuat jemaat mula-mula mempunyai kualitas hidup yang luar biasa, karena mereka tahu siapa Yesus Kristus itu. Mereka selalu bersekutu dan berdoa. Hal ini yang membuat mereka bertumbuh di dalam iman yang baik. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mengerti dan mereka mau menerima pengajaran dari rasul-rasul ini tentang Yesus Kristus, dan mereka mau menerapkannya dalam kehidupannya mereka mempunyai pola hidup yang baik, pola hidup yang benar, yang sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Tentunya penyerahan diri mereka terhadap Yesus Kristus juga turut menentukan kualitas hidup mereka.
Mereka sungguh-sungguh bertobat dan mereka mau belajar firman Tuhan. Bagaimana dengan kondisi saat ini, di mana era teknologi mempengaruhi pola hidup manusia pada saat ini? Apakah pengajaran firman Tuhan ini masih ada di dalam gereja saat ini? Ini merupakan satu pertanyaan yang seharusnya menjadi perenungan bagi kita. Semakin berkembangnya teknologi, semakin orang kehilangan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan, gereja mula-mula ini mengupgrade diri yang dari orang berdosa, mereka bertobat dan mereka melakukan firman Tuhan. Pertobatan yang mereka lakukan adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Kita bisa melihat dari cara mereka melakukan hidup. Pada saat itu banyak sekali tantangan di luar keberadaan gereja. Karena pada saat itu banyak penyembah-penyembah berhala, banyak orang-orang yang menyembah patung, dan mereka sempat mendapatkan tantangan dari pembuat-pembuat patung. Karena pembuat-pembuat patung ini kehilangan mata pencaharian mereka. Karena banyaknya orang bertobat dan mereka tidak menyembah berhala lagi. Sehingga penjual-penjual patung ini merasa dirugikan. Itu salah satu contoh zaman atau saat itu gereja mula-mula juga mempunyai tantangan yang cukup besar. Belum lagi dengan lingkungan yang belum semuanya percaya Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula ini selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan selalu berdoa. Ada satu persekutuan yang berkualitas di sini. Mereka mau belajar firman Tuhan ketika mereka berkumpul. Hal ini merupakan dasar yang sangat baik. Dan hal ini merupakan dasar yang merubah semua pola hidup mereka yang lama menjadi pola hidup yang selalu bergantung kepada Kristus. Dampaknya apa? Ketika mereka mau belajar kebenaran firman Tuhan ini, pola hidup mereka berubah menjadi pola hidup yang menggambarkan kasih Kristus. Ini dibuktikan dengan kesehatian mereka dan kebersatuan mereka. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44, di situ dikatakan bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini luar biasa. Mereka yang percaya tetap bersatu. Mengapa mereka tetap bersatu? Karena tadi di poin pertama dikatakan bahwa mereka selalu belajar firman Tuhan dan selalu berdoa. Ini kunci utama di dalam perkembangan iman dan pembentukan karakter mereka. Sehingga mereka punya kesehatian dan mau bersama di dalam keberadaan gereja mereka. Bapak Ibu Saudara, dikarenakan jemaat mempunyai fokus yang sama, yaitu berfokus kepada Kristus dan mau melakukan amanat agung Yesus Kristus, dan mereka mempunyai pengertian yang sama, kerinduan yang sama, pengharapan yang sama. Hal ini yang membuat mereka bisa bersehati. Tentunya tidak mudah Bapak Ibu Saudara menyatukan banyak sekali orang di dalam satu persekutuan.
tentunya banyak sekali hal yang berbeda di dalam pribadi masing-masing orang. Namun, jemaat mula-mula mempunyai fokus yang sama. Fokus kepada Yesus Kristus. Hal ini yang membangun mereka untuk mereka bisa bersatu. Hal ini diperlukan untuk kita bisa bersama-sama melayani Tuhan di dalam keberadaan gereja. Bapak Ibu Saudara, kehidupan mereka dilandasi oleh hidup takut akan Tuhan. Ini yang membuat mereka semakin hari semakin bertumbuh. Mereka terbentuk kesehatian di antara mereka. Kesehatian di antara mereka ini terbentuk karena mereka mau melakukan firman Tuhan. Mau berfokus kepada Tuhan. Dan menanggalkan keegoisan di dalam diri mereka masing-masing. Hal inilah yang membuat mereka bisa bersatu. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan sekarang, seringkali keberadaan manusia pada saat ini cenderung menuju kepada kehidupan yang egois, kehidupan yang tidak bersosialisasi. Karena semuanya bisa dilakukan sendiri dengan teknologi yang ada. Banyak sekali orang-orang yang tidak perlu orang lain. Dengan teknologi yang ada, mereka bisa melakukan sendiri. Hal ini tentunya menjadi satu tantangan tersendiri bagi gereja yang ada pada saat ini. Bagaimana orang yang mempunyai kecenderungan untuk hidup sendiri bisa dipersatukan di dalam kasih Kristus. Inilah hal yang penting yang perlu kita pelajari, hal yang penting yang perlu kita diskusikan. Apakah gereja sekarang memiliki kesehatian? Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mendiskusikan hal ini di dalam kelas Bapak Ibu Saudara masing-masing pada saat nanti pelajaran ini selesai. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang fokus yang sama, tidak mungkin kita tidak bisa bersatu. Ada satu komunitas di dalam kehidupan kita. Mereka bisa bersatu dalam komunitas yang mempunyai hobi yang sama. Hal ini juga memungkinkan di dalam gereja. Gereja pun mempunyai fokus yang sama. Sehingga mereka bisa melakukan hal yang sama. Bisa sehati, seharusnya begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita lihat banyak hal di dalam gereja belum bisa bersatu. Hal ini yang perlu kita doakan. Karena ketika gereja tidak bersatu, amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus sulit untuk dijalankan. Karena gereja harus bersama-sama melakukan amanat agung ini. Masih banyak orang-orang yang tidak percaya yang perlu mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kalau gereja tidak punya kesehatian? Tidak mungkin mereka bisa menyampaikan atau melakukan amanat agung ini kepada orang-orang yang belum percaya ini. Karena kita sendiri tidak punya sikap bersatu. Oleh sebab itu, gereja mula-mula mengajarkan kepada kita untuk kita mempunyai fokus yang sama. Bukan pada fokus diri sendiri, tapi kepada fokus Yesus Kristus. Kalau kita berfokus kepada Yesus Kristus, diharapkan kita bisa menjalankan atau melepaskan semua keegoisan kita untuk menjadi satu kesatuan
di dalam kasih Yesus Kristus. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kemudian jemaat mula-mula pun rela memakai harta untuk menyokong pelayanannya. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, tadi kita melihat bahwa gereja mula-mula atau jemaat mula-mula mau belajar firman Tuhan. Karena belajar firman Tuhan inilah timbul kesehatian. Karena fokus mereka sama. Dan akhirnya mereka tidak segan-segan untuk membagikan hartanya guna menyokong pelayanan. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah pada zaman sekarang kita membagikan harta yang kita miliki. Kalau kita tidak punya konsep atau pemikiran bahwa semua harta yang kita miliki adalah berasal daripada Tuhan. Di dalam pengajaran firman Tuhan kita diajarkan bahwa Tuhan memberkati kita. Artinya, semua yang ada, yang kita miliki, itu berasal daripada Tuhan. Kalau pengertian ini ada pada diri kita, kita akan rela untuk memberikan, bahkan menyokong, memberikan harta kita, bahkan menyokong pelayanan melalui keberadaan harta kita. Karena apa? Karena harta yang kita miliki bukanlah harta yang kita miliki sebenarnya, tetapi itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Kita hanya dititipi. Ketika kita dititipi, kita harus berani memberi ketika Tuhan minta kita menyokong dalam persekutuan. Jemaat mula-mula mempunyai sikap hati seperti ini, sehingga mereka tidak segan-segan membagikan hartanya. Seperti yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45. Di sini dikatakan bahwa dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Wah, ini satu sikap yang luar biasa yang bisa kita tiru. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki sikap hati yang benar, memiliki kesatuan hati, kemudian kita rela harta kita digunakan untuk menolong banyak orang. Di dalam komunitas, di dalam gereja, tentunya tidak akan ada orang-orang yang kekurangan lagi. Karena orang-orang yang memiliki harta lebih bisa menyokong orang-orang yang kekurangan. Ini satu sikap yang baik yang diajarkan oleh gereja mula-mula pada saat itu. Mereka melakukan hal yang luar biasa di dalam pemberian harta ini. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Seharusnya sama. Ketika kita punya pemahaman firman Tuhan yang benar, punya kesehatian di dalam bergereja, kita berani memberikan harta yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyokong banyak orang, menyokong pelayanan di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Gereja mula-mula bertumbuh luar biasa karena mereka memiliki kemauan untuk belajar. Memiliki kerendahan hati untuk mendalami firman Tuhan. Yang kedua, kesehatian mereka ada. Sehingga mereka semakin lama semakin kuat di dalam kesehatian dan kebersamaan. Ketika kita bersama, kuat di dalam kebersamaan, segala hal yang kita lakukan bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang. Hal ini yang diperlukan, sehingga pada akhirnya jemaat ini berani memberikan
hartanya untuk menyokong pelayanan ini. Jadi 3 hal ini boleh menjadi satu pelajaran bagi kita di dalam gereja yang saat ini berada. Tantangan demi tantangan tetap ada. Mungkin berbeda bentuknya. Tetapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Yesus Kristus, mau berendah hati untuk belajar firman Tuhan, dan mau menerapkan pengajaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, pasti iman kita akan bertumbuh. Dan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus menjadikan semua bangsa muridnya akan terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena kita punya dasar dan pola hidup yang benar. Oleh sebab itu, marilah kita benahi bersama-sama ketika kehidupan rohani kita belum sesuai dengan harapan Tuhan. Mari kita mulai. Mulai dengan pertobatan seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka mau bertobat, mereka mau menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, dan mereka mau belajar firman Tuhan serta menerapkannya dalam kehidupannya. Gaya hidup gereja atau gaya hidup jemaat pada saat itu akan membentuk karakter yang baik pada diri kita. Percayalah, ketika gaya hidup ini ada pada diri kita, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Asalkan kita mau rela untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran pertama ini dijelaskan bahwa gaya hidup gereja yang memuridkan ini adalah gaya hidup yang diajarkan oleh jemaat mula-mula yang mau menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Mereka mau berdoa bersama, mereka mau belajar bersama, dan mereka juga bersekutu bersama. Kebersamaan inilah yang membuat Tuhan berkenan. Mari sebentar kita akan memasuki kelas masing-masing untuk mendiskusikan hal ini. Apakah hal ini masih bisa dilakukan dalam gereja kita pada saat ini atau tidak? Silakan Bapak Ibu Saudara diskusikan hal ini, dan biarlah contoh gereja mula-mula ini boleh menjadi satu pemahaman yang benar di dalam kita bergereja. Dan biarlah jadikan Yesus Kristus sebagai fokus utama dalam kita bergereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran ini dan kita akan memasuki kelas kita masing-masing. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami untuk kami boleh belajar gaya hidup jemaat mula-mula yang begitu luar biasa dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk menambahkan jumlah mereka. Dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami boleh juga melakukan hal yang sama, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan di dalam kami bergereja, sehingga jumlah orang-orang yang dimenangkan, jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan semakin banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami tetap setia di dalam pengajaran Tuhan, untuk kami tetap bersatu di dalam kesatuan gereja, dan untuk kami rela menyerahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan
pengajaran pada hari ini. Biarlah hal ini boleh menjadi dasar hidup kita, karena firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.